Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan ilmu, dipertemukan dengan Al-Quranul Karim, dipertemukan dengan hadis Nabi SAW, dipertemukan dengan karya besar seorang ulama papan atas dunia, Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kebutuhan, hadirin. Kata para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, wa amma faqdul ilmi fafihi faqdu hayatil qalbi wa ruh. Kehilangan ilmu itu artinya kehilangan kehidupan hati dan ruh. Jadi kehilangan ilmu itu sejatinya kehilangan kehidupan hati dan ruh. Jauh dari ilmu berarti jauh dari kehidupan ruh, jauh dari kehidupan hati, alias hatinya sakit atau mati. Tapi apabila hidup kita penuh dengan ilmu, maka disitulah kehidupan hati dan ruh, hati dan jiwa. Dan manusia itu tuh baru merasakan kenikmatan hidup dengan jiwa, hati, dan ruhnya, jamaah sekalian, melebihi fisik dan jasmaninya. Ulama mengatakan, anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wahai manusia, engkau tuh menjadi manusia dan dianggap sebagai manusia itu dengan jiwa Anda, bukan sebatas jasmani Anda. Nah, seringkali kita tuh ngejaga jasmani kita, fisik kita, tapi kita lupa pada kehidupan hati kita, lupa pada kehidupan roh kita, lupa pada kehidupan jiwa kita. Dan hati dan jiwa itu hidup dengan ilmu, hidup dengan al-ilmu nafi', bukan ilmu sebatas hafalan, bukan ilmu sebatas maklumat, tapi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Disitulah hati itu jadi hidup, jiwa itu hidup. Kita hidup tuh punya ruh gitu loh, nggak lemas, nggak lesu, nggak depresi, nggak punya masalah dengan mental health kita. Itu coba kita lihat, masalahnya tuh bukan di nggak makan siang, atau nggak makan pagi, atau nggak makan malam. Masalah-masalah itu tuh lahir karena kurang, bahkan nggak adanya ilmu nafi. Akhirnya hidup tuh berantakan, hadirin. Makanya ini yang harus terus kita lakukan. Tekankan terus al-ilmu nafi, al-ilmu nafi, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apalagi di tengah-tengah tekanan kehidupan dunia, maka kita sangat butuh kehidupan hati, kehidupan jiwa. Karena nggak bisa kita hanya andalkan pemikiran,
atau permainan logika, walaupun logika itu penting hadirin, tapi sebatas itu tuh kita tuh hidup gersang. Hidup tuh nggak ada ruhnya, hidup tuh nggak ada spiritnya gitu loh. Jadi kalau hati itu hidup, oh itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh atau dialami para ulama. Seberat apapun masalah mereka, mereka tetap punya spirit. Mereka tetap punya semangat, dan semangatnya tuh semangat yang tinggi. Makanya saking para ulama kita tuh semangat memberikan manfaat, punya karya, itu banyak diantara kita nggak tahu bahwa banyak mereka itu masalah dan ujian hidupnya tuh berat-berat semua gitu loh, banyak sekali. Tapi kita nggak akan tahu kecuali kita baca biografi mereka. Kalau kita lihat dari karyanya tuh kayaknya enak gitu loh, hidupnya penuh dengan fasilitas dunia. Enggak. Termasuk sebagian mereka yang kaya-kaya, sebagian ulama kan kaya, tapi hidup mereka tuh hidup yang sangat nggak mudah hadirin, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kita tahu murid beliau Muhammad bin Hasan Syaibani itu salah satu syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu dari 4 imam madhab. Kalau orang nggak baca biografi beliau kan kelihatannya hidupnya tenang, kaya. Al-Imam Abu Hanifah kan kaya, tapi coba baca biografi beliau, berat hidup beliau tuh dalam memperjuangkan apa yang beliau yakini kebenaran, dan itu nggak terlihat gitu loh, nggak terlihat. Kenapa demikian? Karena itu nih, hidupnya tuh punya ruh, hatinya tuh hidup, jiwanya tuh hidup. Jadi orang tuh positif aja udah, positif. Lihat Rasulullah SAW, mana ada beliau terpuruk khususnya di kota Mekah atau di fase Mekah, nggak ada. Ada mengarah sana, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Dan kalau beliau sedih juga, misalnya seperti setelah dakwah di Taif, ketika ditawaran oleh malaikat untuk membalikan Taif, beliau kan bilang enggak, saya nggak mau. Saya berharap dari sulbi mereka itu lahir generasi yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu masih optimis begitu loh. Padahal udah diusir, ditimpukin, diremehkan, dibully. Tapi lihat spirit beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap ada atau dari mereka lahir generasi-generasi yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Kama qala. Kenapa? Karena hatinya itu hidup hadirin. Jadi penat segala macam itu tuh yang bikin kita capek, penat, letih. Itu seringkali kan bukan karena faktor fisik, tapi faktor hati dan jiwa. Benar sih, kalau ya udah suruh aja lari treadmill
2 jam pasti capek lelah, iya ngerti, bukan itu poinnya. Tapi yang membuat orang tuh terpukul, jatuh, terhempas dalam kehidupan itu bukan karena fisiknya kecapean, tapi karena hatinya kecapean gitu. Hatinya tuh gak sehat. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, semuanya baik. Kalau daging ini buruk, semuanya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, qalbu. Makanya kan kata Allah mengatakan lau kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha ajsamu. Kalau jiwa itu besar, kalau kita seseorang punya jiwa besar, maka fisik jasmaninya akan keteteran dalam memenuhi dan mewujudkan keinginan jiwa tersebut. Jadi keteteran dalam mengimbangi jiwa itu. Jadi mau jiwa tuh maunya melangkah, lalu aktif. Ini fisik udah kecapean, jemaah. Fisik udah tapi jiwa tuh masih semangat itu, hadirin. Itu orang-orang besar tuh kayak gitu. Orang punya jiwa besar, fisik udah babak belur segala macam, tapi jiwa tuh ayo apa lagi? Aku di jam segini ya. Udah kok kita tidur gitu. Gak terasa. Oh masya Allah udah jam segini. Padahal kita harus bahas ini. Udah nanti dulu mas, nanti deh kita tidur dulu, aku nih udah ngantuk. Oke, jadi besok kita meeting jam berapa? Langsung meeting jam berapa? Semangat itu orang. Dan semangatnya itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya itulah pentingnya ilmu nafi. Itu menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa, dan kita butuh itu, hadirin. Khususnya ketika kehidupan dunia sedang sedang berat, misalnya ekonomi kita lagi jatuh, itu kita butuh kehidupan hati yang benar-benar fit dan sehat. Kalau nggak berat, hadirin. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah para ulama sampai hari ini. Dan kita harus mencoba dan berusaha untuk bisa meneladani mereka. Allah ta'ala alam. Maka mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah muliakan, kembali kepada hadis syafaat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kita, seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah sekalian, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadis yang cukup panjang, hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah, ketika manusia mendatangi nama-nama besar, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan mereka belum mendapatkan apa yang mereka cari. Dan Nabi Musa pun angkat tangan, hadirin. Beliau merasa bersalah dengan apa yang beliau lakukan, padahal nggak ada motif menyakiti. Motifnya itu hanya membela gitu loh. Tapi ternyata ya berakibat yang sebagaimana kita jelaskan, karena Allah berikan kekuatan
power yang luar biasa ke Nabi Musa alaihissalam. Maka hadirin Allah muliakan, Nabi Musa pun mengatakan, lastu bisahibi dzalik, aku nggak pantas memberi syafaat untuk kalian. Tapi lagi-lagi Nabi Musa memberikan solusi atau berusaha membantu. Beliau katakan, idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi, pergilah kalian ke Nabi Isa, pergilah kalian ke Nabi Isa. Nabi Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Apa maksud kalimat Allah dan ruh darinya? Kalimat Allah itu maksudnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana Imam Ahmad pun juga menerangkan bahwa kalimat Allah tuh, Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Coba buka surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah manusia. Maka jadilah dia manusia. Kun. Karena kita tahu bahwa Maryam tidak menikah. Dan Maryam adalah wanita yang sangat mulia dan menjaga kehormatan. Jadi maksud kalimat Allah adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata, ya. Jadi kata. Jadi menarik. Kalimat kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah, gitu. Atau kata bahasa Arabnya itu kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlatun atau jumlah, gitu ya. Jadi kata bahasa Arabnya kalimat, kalimatun. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu jumlah. Jadi kata kun artinya fi'il amr dari kana yakunu, kun, jadilah engkau manusia, maka jadilah manusia. Karena sangat unik, tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Makanya Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Yang Nabi Isa bilang kun maka jadi, gitu loh. Kun maka jadi. Hadirin Allah muliakan, adapun roh darinya dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Isa itu dari roh yang Allah ciptakan, dan Allah beri kemampuan berbicara dan seterusnya. Jadi Nabi Isa kan sangat spesial. Sebagaimana misalnya surat At-Tahrim ayat 12, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا.
dan kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami. Jadi itu hal yang jadi Allah, ruhnya Allah tiupkan. Itulah Nabi Isa dengan segala sisi spesial beliau. Makanya itu yang diangkat oleh Nabi Musa. Kalian pergilah ke Nabi Isa. Kita lihat lagi hadisnya, kalian pergi ke Nabi Isa. Itu beliau itu sangat istimewa. Beliau sangat istimewa. Sangat istimewa. Karena beliau diciptakan seperti Nabi Adam diciptakan. Tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pelajaran juga bagi kita sekali lagi, bagaimana kebersihan hati para anbiya, ketulusan para anbiya itu artinya para nabi ya. Jadi kebersihan hatinya para nabi, ketulusannya para nabi. Mereka menyebutkan keutamaan nabi yang lain, saudaranya. Jadi satu sisi merasa diri punya kesalahan dan merasa diri nggak pantas. Lastu bisahibi dzalik, aku nggak pantas. Jadi merasa dia nggak pantas, tapi waktu yang sama ngangkat yang lain gitu loh. Itu mentalnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Merasa diri kayaknya saya nggak pantas, tapi nggak coba ke dia. Tapi ini positif ya, bukan nggak pantas akhirnya punya masalah dengan amanat yang Allah berikan kepada mereka. Nggak pantas artinya pesimis, terus rendah diri ya, rendah diri, berjiwa kerdil. Bukan seperti itu. Dan terlihat dari sepak terjang mereka kan nggak rendah diri, hadirin. Jadi ketika mereka merasa ada yang lebih baik dari mereka, ya udah ke dia aja. Dan mereka selalu memperhitungkan kalau misalnya ada kesalahan dari pihak mereka. Jadi bukan mental merasa diri suci, terus cari pembenaran dan seterusnya. Jawaban simpel, lastu bisahbi dzalik. Saya nggak pantas untuk itu. Coba pergi ke Nabi Isa, kalimatillah wa ruhi. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa, sebagaimana yang kita lihat di teks kita. Pergilah ke Nabi Isa, karena beliau punya keutamaan yang begitu luar biasa. Karena beliau punya keutamaan yang sangat luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Lalu manusia datang kepada Nabi Isa.
Dan disampaikan dalam riwayat, mereka menyampaikan, ya Isa, wahai Nabi Isa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Disebut mukaddimahnya, dan mukaddimahnya bagus-bagus semua. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minhu, dan kalimat Allah atau kata yang Allah sampaikan tadi kun fayakun kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ruh yang Allah ciptakan, yang Allah tiupkan. Jadi yang Allah ciptakan dan yang Allah tiupkan. Lalu disebutkan lagi, wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya, dan kau bisa bicara dengan manusia di saat engkau kecil, di saat engkau bayi. Jadi disebutkan keutamaan Nabi Isa sebagaimana manusia menyebutkan keutamaan nabi-nabi sebelumnya. Jadi engkau diciptakan berbeda, luar biasa, sangat spesial, sangat menakjubkan. Lalu ruh yang Allah ciptakan, Allah tiupkan. Lalu juga hadirin Allah muliakan, ada yang mengatakan bahwa ruh juga bisa bermakna, sebagaimana Imam Syaukani menjelaskan, ada mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hujjah, ruh membawakan burhan wa hujjah, petunjuk dan hujjah kepada kaumnya. Artinya sekali lagi, risalah itu ruh, berarti risalah itu ruh, ilmu itu ruh, ilmu itu ruh. Kenapa risalah dan ilmu itu ruh? Karena dia menghidupkan hati, tadi kita kata. Karena risalah dari Allah, ajaran yang Allah berikan, ilmu yang lahir dari kenabian dan kerasulan itu menghidupkan hati, hadirin. Jadi hadirin, itu yang disebutkan. Lalu bisa bicara, jadi disebutkan kau tuh diciptakan langsung dari ruh. Terus ruh bisa berarti tadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada yang mengikutinya. Terus hujjah juga, burhan, karena kenabian itu menghidupkan hati dan punya sifat rahmat yang sangat kuat, dan ini cocok dalam kondisi yang begitu menakutkan dan mengerikan. Manusia meminta agar Nabi Isa memberikan syafaat. Tapi apa kata Nabi Isa alaihissalam? Lastu bisahibi dzalik. Aku nggak pantas. Aku bukan pihak yang tepat untuk masalah ini. Bukan pihak yang tepat dalam masalah ini. Dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan persis seperti nabi-nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdaba ba'dahu mithlah. Rabbku sedang marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan terulang setelahnya. Dalam riwayat walam yadhkur dzanba, di riwayat kita ini Nabi Isa tidak menyebutkan riwayatnya, tidak menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Isa dalam riwayat ini nggak menyebutkan kesalahannya. Yang sebelumnya kan Nabi menyebutkan kan, Nabi Adam makan buah, lalu
Nabi Nuh doa, Nabi Ibrahim merasa bahwa itu kebohongan padahal bukan, Nabi Musa membela temannya, alaihi wassalatu wassalam. Nah, Nabi Isa dalam riwayat ini tidak menyebutkan kesalahan. Namun dalam riwayat yang lain yang dibawakan juga atau yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar dari Ibnu Abbas, beliau sebutkan alasan. Beliau katakan, inni uttukhidtu ilahan min dunillah, atau dalam riwayat urbittu min dunillah, aku ini dijadikan ilah selain Allah oleh manusia. Aku ini dijadikan ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya sebagian manusia itu gulu terhadap aku, berlebih-lebihan, sehingga aku diibadahi dan menjadi tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang disebutkan. Maka beliau mengatakan, lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang tepat di posisi ini. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku urus diriku sendiri, aku urus diriku sendiri, aku urus diriku sendiri. Dalam riwayat, in yukfarli hasbi, bagiku tuh simpel aja lah hari ini, yang penting aku dimaafin sama Allah. Itu poinnya. Jadi udah nggak lebih dari itu. Yang penting aku dimaafin sama Allah. Hadirin Allah muliakan, sebuah hati yang luar biasa bersih. Padahal beliau nggak lakukan apapun. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa sebagian manusia menjadikan beliau sesembahan selain Allah, beliau sudah menganggap ini adalah alasan bahwa beliau bukan di posisi ini, dan beliau berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan pelajaran bagi kita, hadirin, khususnya ketika kita diberikan amanah untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk membangun, mulai dari skop terkecil. Lalu misalnya kita pemimpin di dalam rumah tangga, keluarga. Pernah nggak Anda merasa bersalah ketika istri kita atau anak-anak kita tidak bersikap dengan seharusnya, padahal kita sudah totalitas, kita sudah berusaha mendidik, kita sudah berusaha mengarahkan, kita sudah berusaha mengajar, menjaga, tapi tetap kan ada anak kita begitu. Nah, ada nggak perasaan jangan-jangan ini salah saya nggak perform sebagai pemimpin di keluarga, mungkin saya ada yang kurang, saya ada yang miss, kenapa dia begitu? Atau kita sibuk nyalain orang, sibuk nyalain istri kita, sibuk nyalain anak-anak. Atau misalnya kita di kantor gitu loh, ada pegawai atau tim kita tuh nggak perform, nggak maksimal dan seterusnya, terus kita salin ini gara-gara ini. Sudah belum kita kembalikan ke diri kita. Nabi Isa tuh nggak ada miss, hadirin, dalam konteks ini. Beliau udah wanti-wanti segala macam, beliau berdakwah, beliau pertaruhkan semuanya sampai beliau mau dibunuh kan, lalu Allah angkat beliau. Tapi pada hari kiamat sampai beliau mengatakan, ini uttukhidtu ilahan min dunillah,
Ini sebagian orang itu berlebih-lebihan terhadap saya. Saya disembah dan menjadi sesembahan selain Allah. In yukfar li hasbi. Kalau Allah ampuni saya, bagi saya udah cukup di hari ini. Terus saya nggak mau macam-macam lah. Lihat bagaimana kengerian di hari kiamat. Beratnya hari tersebut. Lalu di waktu yang sama kita diperlihatkan bagaimana sikap orang-orang terbaik. Sikap orang-orang terbaik. Mengembalikan ke dirinya. Dan Nabi Isa nggak bicara banyak kan dalam riwayat-riwayat tersebut, cuma bilang ini utukhitu ilahan min dunillah, atau ubittu min dunillah, saya diibadahi dan menjadikan sesembahan selain Allah. Nggak bicara panjang lebar, padahal saya udah berusaha loh, para manusia, saya udah ini, lihat kan siapa umat saya waktu itu, siapa, coba angkat tangan, dengar kan, saya udah segala macam. Emang gara-gara mereka nya nih? Enggak, simpel. Ini tukhitu min dunillah, saya disembah. Padahal bukan kesalahan beliau, jelas beliau udah maksimal, udah semampu beliau, beliau sudah totalitas. Beliau sudah berdakwah. Dan coba bandingkan kita pada saat kita dikasih amanat memimpin. Nggak usah jauh-jauh lah, mimpin keluarga lah. Emang kita udah maksimal apa? Emang kita udah didik tuh? Emang kita udah totalitas? Dan tenang-tenang aja. Emang kita udah urus tuh anak-anak kita? Sehingga kita bisa ditolong oleh Allah pada hari kiamat nanti. Atau jangankan didik, punya waktu aja enggak sama anak-anak. Jangankan didik, punya waktu sama istri aja enggak ada. Jadi gimana? Terus misalnya di perusahaan kita, di kantor kita, udah di edukasi belum tuh? Terus imannya tim kita udah dipertimbang, udah diperhatikan apa enggak? Kan tanggung jawab. Dan ini menunjukkan kita nggak boleh senang kalau misalnya orang yang mengikuti kita tuh berlebih-lebihan kepada kita. Atau gulu terhadap kita. Nabi Isa aja seperti itu, hadirin. Tapi proporsional, sesuai porsi. Itu yang dikatakan oleh beliau. Dan lagi-lagi para nabi-nabi kita ini alaihi wassalam itu sangat menarik. Manusia tuh menyebutkan jasa-jasa mereka, tapi mereka nggak ada yang lihat ke arah sana loh. Semua fokus ke saya makan buah, saya berdoa salah, saya ini. Mereka nggak fokus dengan pujian manusia. Padahal sekali lagi pujian itu real, nggak berlebih-lebihan lah. Pujian-pujian manusia nggak ada yang berlebih-lebihan. Itu sebenarnya itu yang mereka alami dan mereka lakukan. Tapi mereka nggak tertarik ngelihat itu. Sedangkan sebagian kita itu senang. Bahkan pada saat kita tahu pujian itu nggak benar. Pujian itu berlebih-lebihan. Kita tuh nggak seperti itu. Kita tahu gitu. Ini teman kita muji kita dan ucapannya nggak ada dalam diri kita, tapi senang gitu.
Makanya para ulama mengatakan, hadirin, seringkali kita tuh nggak fair ketika kita dijelek-jelekin orang dan disebutkan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan, artinya fitnah gitu. Kita nggak pernah lakukan itu, disebutkan dia begini, itu kita marah besar, kita bilang ini fitnah, ini nggak benar, segala macam. Tapi giliran kita dipuji oleh orang dengan pujian yang nggak benar, nggak ada dalam diri kita. Kita dibilang cerdas, kita nggak cerdas. Oh, kita bilang soleh dan soleh, kita nggak soleh, dia nggak tahu dosa kita. Tapi lalu kata Prabowo, lalu Anda kok nggak tersinggung sih? Anda nggak marah? Anda nggak bilang ini fitnah? Jadi kalau celaan nggak benar, kita bilang ini fitnah. Tapi kalau pujian nggak benar, kita nggak mengatakan ini fitnah. Anda jangan fitnah saya. Kan nggak sih orang gitu? Dibilang, ini fitnah, ini fitnah. Ini yang perlu kita evaluasi, jamaah. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam, nggak menoleh ke pujian yang disampaikan, nggak ngangkat jasa mereka. Padahal jasa clear, itu jasa atau kemampuan atau kelebihan, prestasi, keutamaan, mereka nggak angkat itu. Marilah kita teladani mereka, hadirin. Lalu Nabi Isa mengatakan, idhabu ila ghairi, pergilah ke selainku. Lalu beliau menyebut satu nama besar. Beliau menyebut sosok terbaik di dunia. Siapa sosok tersebut? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang, bi'idznillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.